Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus raibnya deposito 110 miliar di Bank BNI dan solusi problem solving dari perspektif manajemen perbankan. Dengan saya sendiri, Firmansyah, dengan nomor NIM 230201010089. Latar belakang masalah. Kasus ini bermula dari laporan nasabah Bank BNI cabang Makassar yang merasa depositonya mereka tidak tercatat di sistem. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya pemalsuan biliet deposit oleh seorang pegawai bernama Melati Bunga Samboe. Bunga Sambe. Namun, banyak pihak meyakini bahwa kasus ini bukanlah ulah individu semata, melainkan melibatkan pemufakatan dengan pihak internal lainnya. Kasus ini sangat memukul kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan dana di perbankan, khususnya di Bank BNI. Kronologi kasus ini mencuat di awal tahun 2021. Saat ini beberapa nasabah melaporkan ke polisi karena deposito mereka yang nilainya mencapai miliaran rupiah tidak tercatat di sistem BNI. Pegawai Bank BNI bernama Melati Bunga Sombe ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memalsukan 9 biliet deposito senilai total 110 miliar. Namun, nasabah menduga Melati tidak bekerja sendiri karena posisinya sebagai pegawai umumnya dianggap tidak memiliki wewenang penuh atas transaksi sebesar itu. Kasus ini kemudian ditangani oleh Bareskrim Polri, namun saat ini masih menjadi sorotan karena belum terungkapnya dugaan keterlibatan manajemen Bank BNI. Permasalahan utama, permasalahan utama dari kasus ini adalah lemahnya pengawasan internal di BNI, di mana pemalsuan biliet bisa lolos tanpa terdeteksi sistem. Kedua, masih digunakannya biliet fisik dalam proses pencatatan deposito membuatnya rawan manipulasi. Ketiga, namun pemufakatan jahat dari internal BNI melibatkan bahwa budaya kerja dan integritas di lingkungan perbankan masih menjadi PR besar. Dan keempat, kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan secara umum menjadi terganggu akibat kasus ini. Dampak kasus bagi Bank BNI khususnya ini masa menyebabkan reputasi mereka jatuh dan berpotensi kehilangan kepercayaan nasabah. Nasabah tentu mengalami kerugian besar, baik secara finansial maupun waktu karena harus berjuang melalui jalur hukum untuk mendapatkan hak mereka. Sementara itu, industri perbankan Indonesia secara keseluruhan juga terkena dampaknya karena kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional menurun dan regulator seperti OJK maupun Bank Indonesia harus meningkatkan pengawasan. Analisis penyebab permasalahan dari sisi manusia khusus ini menunjukkan adanya oknum internal yang menyalahgunakan wewenang dan celah pengawasan. Dari sisi proses masih digunakannya biliet fisik membuka peluang besar bagi manipulasi. Dari sisi teknologi, Bank BNI belum menerapkan sistem digitalisasi penuh untuk produk deposito sehingga pengawasan berbasis sistem tidak berjalan optimal. Dari sisi pengawasan
Lemahnya audit internal menyebabkan potensi kecurangan tidak terdeteksi sejak dini. Solusi jangka pendek, beberapa solusi jangka pendek yang dapat dilakukan BNI adalah digitalisasi produk deposit sehingga penggunaan bilet fisik dihapuskan. Audit internal harus dilakukan secara intensif, bahkan dengan pendekatan forensik audit untuk menelusuri potensi kecurangan yang belum terungkap. Bank BNI juga harus transparan kepada nasabah mengenai perkembangan kasus ini agar kepercayaan perlahan bisa kembali. Selain itu, evaluasi terhadap sumber daya manusia perlu dilakukan, termasuk rotasi jabatan untuk meminimalisir praktek kecurangan. Solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka panjang, Bank BNI harus memperkuat infrastruktur teknologi mereka, misalnya dengan mengadopsi sistem core banking yang terintegrasi atau bahkan memanfaatkan teknologi blockchain untuk pencatatan aset. Reformasi budaya kerja dengan pengembangan integritas dan kesadaran anti fraud dilakukan internal Bank BNI menjadi penting. Regulasi dan kepatuhan internal juga harus diperkuat agar lebih selaras dengan ketentuan dari OJK maupun Bank Indonesia. Tak kalah pentingnya, Bank BNI harus menciptakan sistem whistleblowing yang efektif di mana karyawan bisa melaporkan kecurangan tanpa rasa takut. Studi banding. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat jenius dari BTPN yang seluruh produk simpanannya berbasis digital sehingga meminimalisir risiko fraud berbasis fisik. DBS Bank Singapura juga sudah menerapkan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi data nasabah. Bank Negara Malaysia memiliki sistem audit berbasis real time, mampu mendeteksi transaksi kecurangan secara otomatis. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia perlu berbenah dengan berbenah dan mengadopsi best practice dari bank-bank digital global agar kejadian serupa tidak terulang. Penutup. Kesimpulannya, kasus raibnya deposito Bank BNI ini adalah wake up call bahwa pengawasan internal dan digitalisasi produk bank masih lemah. Kepercayaan masyarakat adalah aset penting, aset paling berharga bagi perbankan dan hanya bisa dibangun melalui melalui transparansi teknologi yang mumpuni serta SDM yang berintegritas. Manajemen perbankan harus adaptasi terhadap tantangan zaman agar dapat menciptakan industri perbankan yang aman, transparan, dan terpercaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.